Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat terbatas ini, saya mencoba menjelaskan bagaimana perkembangan Islam di Asia Tenggara, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 12. Itunya kita lebih membahas pada bagaimana perkembangan Islam di Asia Tenggara, Malaysia dan Brunei Darussalam. Baik, langsung saja dengan saya Muhammad Taufik, mahasiswa PPG gelombang kedua SKI, LPTK UIN Datuk Krama Palu, Sulawesi Tengah. Lanjut, kita bahas itu tiga pembahasan. Pertama, maksudnya Islam di Asia Tenggara, yang kedua Malaysia, dan ketiga Brunei Darussalam. Tentunya yang pertama kita lihat dulu bagaimana maksudnya Islam di Asia Tenggara. Sejarawan pada umumnya menjelaskan bahwa Islam masuk di Asia Tenggara ini melalui pedagang Muslim yang menyebar ke daerah kepulauan di Asia Tenggara. Jadi sehingga Islam masuk di Asia Tenggara ini tanpa paksaan. Ya, masyarakat Asia Tenggara menerima dengan mudah. Kemudian mengenai kedatangan Islam di negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang, baik itu pedagang Arab, Bengal, Cina, Gujarat, India, Yaman, dan Arabia Selatan dan pedagang-pedagang lainnya. Yang jelas, saluran Islamisasi di Asia Tenggara ini ada 6. Pertama, Islam itu berkembang melalui perdagangan, perkawinan. Yang kedua, yang ketiga tasawuf, keempat politik, yang kelima pendidikan, dan yang keenam kesenian. Lanjut, yang kedua, bagaimana perkembangan Islam di Malaysia? Kita tahu Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di Semenanjung Malaka, Asia Tenggara, dengan penduduk mayoritas adalah Islam. 61%-nya terdiri dari masyarakat Melayu. Malaysia adalah ibu kotanya Kuala Lumpur dengan pemerintahnya sistem parlementer Westminster. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Kemudian masyarakat pendatang di Malaysia itu umumnya adalah Muslim, baik dari Indonesia, dari India, Cina, Pakistan, Persia, dan Turki. Mayoritas penduduk Muslimnya menganut Sunni yang bermazhab Syafi'iyah. Kemudian adapun non-Muslimnya adalah dari Cina dan India. Malaysia kita lihat 53%-nya ada Islam, 17%-nya adalah Buddha, 11% Konghucu, 8,6% Kristen, 7% adalah Hindu. Jadi di Malaysia sendiri ada 5 agama mayoritas di Malaysia. Kemudian wilayah Malaysia itu mempunyai wilayah sekitar 328.847 km atau 2,5 kali dari Pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya mempunyai luas 1.036 km. Menyeberangi Laut Cina Selatan, tepatnya di utara Pulau Kalimantan, dan lainnya ada di Pulau Penang. Lanjut, Malaysia itu terpisah menjadi 2 kawasan oleh Laut Tiongkok, yaitu Malaysia bagian barat yang ada di Semenanjung Malaysia, benua Asia, dan Malaysia Timur yang berada di Pulau Kalimantan. Jumlah penduduk Malaysia ada 22.229.040 jiwa. Kemudian kita lihat tokoh kita Azyu Mardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab. Yang kedua, ada teori mengatakan datang langsung dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Dan yang ketiga, teorinya Islam datang dari Bengali, yang sekarang kita kenal dengan negara Bangladesh. Kemudian kita lihat mengenai pola penerima Islam di Nusantara termasuk di Malaysia. Kita lihat pernyataan Ahmad M. Sewang bahwa penerima Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan 2 pola yang berbeda. Pertama, Islam terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah diterima, kemudian berkembang diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit atau penguasa kerajaan. Yang kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut dengan bottom up, dan pola kedua biasa disebut dengan top down.
Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. Inilah beberapa pola masuk Islam di Malaysia. Pola pertama, melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnis dan ras yang berbeda dan bertemu dan berinteraksi. Yang kedua, mulai menyebar melalui pihak penguasa di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Kemudian perkembangan Islam di Malaysia pada tahun 1980-an itu mengalami perkembangan dan kebangkitan dengan adanya kegiatan dakwah dan kajian Islam kaum intelektual, adanya kegiatan keagamaan nasional, musabaqah tilawatul Quran, banyak masjid yang dibangun dan penyelenggaraan jamaah haji yang baik. Kemudian meski Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain oleh pemerintah dan diupayakan terciptanya kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Yang ketiga, Brunei Darussalam. Kita lihat, Brunei Darussalam adalah beribu kota Bandar Seri Begawan. Pemerintahnya sistem kerajaan mutlak, monarki konstitusional, negara Islam. Luasnya 5.765 km, bahasa resmi adalah Melayu, sebuah negara yang terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan. Persentase agama di Brunei Darussalam, 67% masyarakat Brunei itu adalah Islam, 13%-nya ada Buddha, 10% Kristen, dan 10% agama lain. Sebelum tahun ke-16, abad ke-16 ya, Brunei memperagakan peranan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Agama Islam di Brunei Darussalam diperkirakan mulai diperkenalkan sekitar tahun 977 melalui jalur Timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari negeri Cina. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam berulah menjadi agama resmi di negara Brunei Darussalam. Kemudian semenjak pemerintahannya dipimpin oleh Raja Awang Alak Betatar. Raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan berproses dan merubah nama menjadi Muhammad Shah sekitar tahun 1406 Masehi. Kemajuan Islam di Brunei Darussalam itu sangat pesat ya di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah Hasan, sebagaimana yang tercantum dalam batu tarsilah atau prasasti dari tahun ke-18 yang terdapat di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Kemajuan Islam di Brunei Darussalam di masa Sultan Hasan Bolkiah ya, ke-9 itu memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Pada saat pemerintahan Sultan Hasan, undang-undang Islam yaitu hukum konun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Sultan Hasan juga telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain adalah undang-undang agama dan mahkamah qadi tahun 1955. Langkah lain yang ditempuh Sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei. Ya, kemudian pada tahun 1839 James Brooke dari Inggris datang ke Sarawak dan menjadi raja di sana. Inilah Brunei Darussalam zaman penjajahan. Ya, kita lihat di sini. Kemudian pada tanggal 4 Januari tahun 79 Brunei dan Britania Raya telah menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan. Perjanjian tersebut berisi 6 pasal. Akhirnya setelah 96 tahun di bawah pemerintahan Inggris, Brunei resmi menjadi negara merdeka di bawah Sultan asalnya Bolkiah pada 1 Januari pada tahun 84. Ini Brunei setelah merdeka. Pusat kajian di Brunei adalah Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Demikian saja penjelasan singkat bagaimana Islam itu berkembang di Asia Tenggara, khususnya negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.